Sabat itu adalah suatu ketetapan yang Bapa Yahweh tetapkan dalam hidup kita manusia. Yesaya 58 tadi ya, ayat yang ke-13. Kalau kita baca di dalam bahasa aslinya itu dikatakan begini. Im tasib mi syabat rachlecha asot khas feska beyom chodis we charata la syabat oneh tu hados Yahweh mekubat we kip badato mi asot deracha mi maso hapseka wedaber davar as titana al Yahweh hirhatikva al bante arech we hak kalikka nahalet Yaakov abeka kipi Yahweh dabar. Nah, kata tasif ya, di sini artinya kita kembali ya. Kita kembali, kaki kita kuduskan, kaki kita, hidup kita bawa kepada panggilan Syabat. Maka Bapa Yahweh berjanji akan memberikan terang ya, delight ya. Dia akan mengangkat engkau ya, dan membuat kita melintasi di atas tempat-tempat tinggi di bumi dan makan dari milik pusaka Yakob leluhur kita. Saudara, kalau kita memasuki menghormati Syabat ya, hari yang ketujuh. Jadi kalau di dalam bahasa aslinya hari itu disebut hari yang pertama, hari yang kedua. Hari yang pertama disebut apa? Yom apa? Hello? Yom apa? Yom Rizon. Hari yang kedua disebut Yom Seni. Hari yang ketiga disebut Yom Selisi. Hari yang keempat Yom Revi. Hari yang kelima Yom Kemisi. Hari yang keenam Yom Sisi. Dan yang ketujuh Yom Syabat. Kalau orang bangsa-bangsa menggantinya dengan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tetapi menurut kebenaran daripada kitab suci ya, hari itu dihitung dari hari pertama. Dan pada hari Yom Syabat ya, kita berbalik tasif, return dari setiap kesenangan kita. Dan kemudian kita menyebutkan Syabat sebagai hari kenikmatan yang kudus bagi Yahweh. Dan kita benar-benar ya memuliakan Syabat. Kita benar-benar tidak berjalan-jalan menurut kesenangan kita sendiri ya. Kenapa? Karena Sabtu itu biasanya weekend ya, libur panjang, weekend ya. Hotel-hotel biasanya penuh kalau sudah weekend. Tempat-tempat hiburan itu full kalau sudah weekend. Semua hal-hal yang bersifat hiburan, entertain ya, itu biasanya difullkan pada hari Sabtu ya. Atau orang-orang bilang itu malam minggu pacaran ya, asik buat berduaan. Tetapi saudara, Dafar Elohim berkata, kalau engkau tidak mencari kesenanganmu sendiri, bahkan membicarakan perkataanmu, maka kita akan menyukakan diri kita sendiri di dalam Yahweh. Maka kita akan disebut sebagai orang-orang yang beruntung. Dan janji Yahweh, ya, camkan baik-baik, Dia akan membuat kita melintasi
di atas tempat-tempat tinggi di bumi. Bapak akan membawa engkau roadshow ya, keliling dunia, melihat belahan dunia yang lain, sehingga engkau tidak hanya hidup hanya di kota Siantar, tapi kakimu akan melangkah ke bangsa-bangsa, melintasi tempat-tempat tinggi di bumi. Dan yang paling penting, dia akan makan dari milik pusaka Yakub. Apa artinya? Hal-hal yang Israel, hal-hal yang Ibrani, kita berhak atas itu semuanya. Kita akan diberikan lagu-lagu baru, syir hadas, hal-hal yang bisa membangun rohani kita. Karena saudara, yang membuat kita hidup itu adalah roh kita. Kalau roh kita sudah diambil sama yang pencipta langit dan bumi, maka daging kita akan kembali kepada tanah. Tetapi kalau roh kita diizinkan di muka bumi ini menyala-nyala untuk melayani Elohim, maka dia akan memperpanjang tahun-tahun kita, hari-hari kita, dan kita makan dari milik pusaka Yakub. Berkat yang dinikmati oleh Israel pada saat ini, kita pun akan menikmatinya. Ini janji Elohim loh. Bagi yang menguduskan Syabat, Tuhan suruh 6 hari namanya kita bekerja. Kalau mau kongko silahkan, tapi 6 hari. Tapi pada hari yang ke-7 itu adalah hari yang harus kita kuduskan. Segala kemuliaan hanya bagi Elohim. Banyak orang yang tidak mengerti akan hal ini, saudara, dan bangsa-bangsa merubah Syabat itu menjadi hari Minggu, Yom Rishon. Ya. Tidak ada ayatnya. Syabat itu jatuh pada hari pertama, tidak ada. Karena hari Minggu itu disebut Yom Rishon. Keluaran 16 ayat 23, coba kita buka. Keluaran 16 ayat 23. Jadi kalau engkau mau makan dari milik pusaka Yakub, maka hormati Syabat, kuduskan Syabat. Keluaran 16 ayat 23. Keluaran 16 ayat 23. Kalau kita mulai menginjak-injak Syabat, kita melakukan keinginan-keinginan kita, kesenangan-kesenangan kita, kemauan-kemauan kita, maka jelas ayat ini berkata, kita tidak akan makan dari milik pusaka Yakub. Kita nggak berhak, saudara. Ya. Keluaran 16 ayat 23 berkata, 1, 2, 3. Lalu berkatalah dia kepada mereka, inilah yang telah Yahweh firmankan, besok adalah perhentian, Syabat kudus bagi Yahweh. Apa yang akan kamu panggang, pangganglah, dan apa yang ingin kamu rebus, rebuslah, dan simpanlah untuk dirimu sendiri semuanya yang masih tersisa sebagai simpanan sampai pagi. Kita disuruh mengumpulkan makanan itu sampai dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Pada hari yang ke-7 disuruh berhenti total sama Bapa. Jadi hal-hal duniawi, hal-hal kedagingan itu kita selesaikan dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Ya. Kenapa, saudara? Karena Keluaran 20 ayat 11 itu berkata, Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Ya. Ada lagi peraturan yang keras. Keluaran 31 ayat yang ke-15. Jadi kalau kita mau panjang umur di muka bumi ini, saudara, ya belajar untuk taat saja kepada firman Elohim. Karena rabi-rabi yang ada di Yerusalem itu bisa umurnya 90, 100, 150, panjang, saudara, umurnya. Keluaran 31 ayat ke-15 kita baca sama-sama.
Ya, tetapi di dalam panjang umur mereka sehat-sehat. Ya, bukan panjang umur sakit-sakitan terus di tempat tidur, enggak. Tetapi sehat. Keluaran 31 ayat 15, 1, 2, 3. 6 hari lamanya pekerjaan boleh dilakukan, tetapi pada hari yang ketujuh yaitu Syabat adalah perhatian kudus bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Syabat itu haruslah dia mati dibunuh. Kejam gak? Wah, ini berat saudara. Mati dibunuh ini bukan saja mati secara fisik, tetapi mati secara roh. Kenapa? Tidak berhak makan dari milik pusaka Yakub. Ketik saja kata Sabat, maka itu akan keluar nanti semuanya di kitab suci kita. Apa kata Adonai Yeshua HaMashiach? Ya. Lukas 13 ayat 10. Apa yang dilakukan Adonai Yeshua HaMashiach pada waktu Syabat? Ya, Lukas 6 ayat 9 dulu, Lukas 6 ayat 9. Lukas 6 ayat 9. Kemudian Yeshua berkata kepada mereka, "Aku akan menanyaimu sesuatu. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan jiwa atau membinasakan?" Nah, apa artinya saudara? Bapa Yahweh memberkati dan menguduskan hidup kita pada saat kita mau melakukan hal-hal yang baik pada hari Syabat. Ya. Seperti tadi kita membagi-bagi makanan kepada orang-orang yang belum makan, pada para pemulung-pemulung, orang-orang yang susah. Ya. Itu artinya apa? Kita sedang berbuat baik pada hari Syabat. Nah saudara, kemudian apa lagi hukum tentang Syabat? Yohanan 5 ayat 9. Di hari Syabat terjadi banyak mukjizat. Yohanan 5 ayat 9 atau Yohanes 5 ayat 9. Kalau ada saudaramu yang sakit parah, ya, bawa pada waktu Syabat. Ya. Yohanan 5 ayat 9, kita baca sama-sama, Yanita. Yohanan 5 ayat 9, 3, 2, 1. Dan seketika itu juga orang itu menjadi sembuh dan dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Dan pada hari itu adalah hari Syabat. Pada waktu hari Syabat ada mukjizat yang dilakukan Adonai Yeshua HaMashiach. Orang lumpuh yang udah belasan tahun, yang cuma tidur di atas tilamnya, itu bangkit berjalan, ya, dan mengangkat tilamnya. Saudara, begitu banyak orang yang sakit hari-hari ini. Sakit secara fisik, sakit secara roh, sakit secara keuangan. Maka jangan pernah berat kakimu untuk melangkah merayakan Syabat. Kenapa saudara? Karena di Syabat terjadi banyak mukjizat. Yeshua banyak sekali melakukan mukjizat pada hari Syabat. Yohanan 9 ayat 14. Dan ketika Yeshua membuat lempung dan mencelikkan kedua matanya, hari itu adalah hari Syabat. Orang lumpuh belasan tahun tidur cuma ditilam, itu disembuhkan pada hari Syabat. Orang yang buta matanya disembuhkan pada hari apa? Pada hari Syabat. Saudara, banyak mukjizat yang terjadi di hari Syabat. Kenapa? Karena orang yang menghormati Syabat, mereka akan duduk di dalam sinagog
dan mendengarkan Yeshua pada hari Sabat. Yohanan 7 ayat yang ke-23. Di hari Sabat, Adonai Yeshua HaMashiach membuat seseorang pulih pada hari Sabat. Yohanan 7 ayat 23, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sekiranya seseorang menerima sunat pada hari Sabat, yang karenanya Torah Mose tidak dilanggar, adakah kamu marah terhadapku? Karena aku membuat seseorang pulih seutuhnya pada hari apa? Sabat. Saudara, ini adalah hari yang sangat Bapa Yahweh khususkan. Orang lumpuh berjalan disembuhkan pada hari Sabat. Orang buta melek disembuhkan pada hari Sabat. Haleluya. Saudara, mari kita belajar. Yaitu masih beberapa ringkasan, beberapa cuplikan ya tentang kebenaran dari Sabat. Dan Yeshua bangkit pada hari apa? Sabat. Di hari Sabat ada kebangkitan. Di hari Sabat ada mujizat. Di hari Sabat ada pemulihan seutuhnya. Dan di hari Sabat engkau dan aku yang menghormatinya akan makan dari milik pusaka Yaakov. Ini janji Elohim. Ini janji dari Bapa Yahweh. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bang, makan bang. Nah bang. Iya, iya, oke, makasih.
akhirnya udah selesai bersadikimnya dan sekarang kita kembali ke Kehilan. Oke guys, ini tim-timnya tadi. Kita selesainya kali ini agak-agak malam ya. Nah iya, jam 8 ya kita. iya. Nah, kita udah sampai di rumah doa Kehilan. Aduh, kok nggak nampak ya? Pemulihan Indonesia. Bisa? Bisanya bisa cuma. Oke. Biarin aja. Asal ada motor di samping. Oke. Lampunya